mindsetnya lagi, gitu ya. Ya, Mengubah Pak. itu yang berat itu adalah mengubah mindset. Kenapa? Karena di dalam pikiran mereka sudah tertanam tidak belajar pun lulus. Iya, Pak. Yang sulitnya lagi, Bapak, itu Itu ya. apa kebiasaan-kebiasaan mereka yang di rumah itu terbawa ke sekolah. Jadi Ya. kita dari nol lagi, sangat-sangat merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi saya untuk menghadapi anak-anak, begitu, Pak? Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan buruk terutama gitu ya, apalagi kalau yang sudah kecanduan itu sudah susah. Iya, Pak. Kalau yang sudah kecanduan game gitu ya, ini susah mengembalikannya, dan itu yang akan dihadapi ya. Yang saudara semuanya hadapi ketika luring. Iya. Dan menghadapi luring sekarang gitu ya, itu beda dengan menghadapi siswa baru gitu ya. Saya tekankan sekali lagi, kalau siswa baru mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar di situ gitu ya, dan kita bisa pasang aturan-aturan karena mereka betul-betul datang dengan penuh semangat. Nah, tapi yang sekarang saudara panggil luring gitu ya, mereka itu semangatnya sudah ngedrop. Iya, bosan mereka, Pak. Oh iya, Selalu di mereka rumah. sudah ngedrop dan sudah bosan gitu ya. Kemudian otaknya juga mungkin sudah, kalau dikatakan sudah beku, sudah beku. Itu yang Iya. tantangan utama yang dihadapi ya. Iya, Makanya Pak. dengan literasi ini, gitu ya, dengan literasi ini mungkin ya harus memulai lagi dengan literasi dasar. Iya, Pak, benar. Harus dimulai lagi dengan literasi dasar. Ada yang paham literasi dasar itu apa saja? Literasi, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk membaca apa yang mereka sukai, umpamanya apakah mereka membaca majalah atau koran, ataukah mereka suka dongeng-dongeng seperti itu, sehingga ini yang pertama kali kita terapkan kemarin. Ternyata, Pak, ternyata mereka itu senang, ternyata, karena kan mereka bosan juga dengan handphone terus ya, dengan tugas-tugas di Iya. rumah dan sebagainya. Ternyata motivasi mereka itu sangat luar biasa, Bapak. Asik Iya. katanya. Bagus. Mereka membaca dengan hikmat. Alhamdulillah itu sementara waktu bisa kita terapkan. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan nanti. Dan juga yang satu tantangan lagi itu untuk menghadapi anak-anak, mereka belajar tidak fokus, Bapak, itu. Jadi saya sebagai guru harus banyak strategi dan modelnya untuk dalam pembelajaran agar anak itu nggak bosan seperti itu. Itu yang terjadi, yang kita alami, Bapak. Terima kasih. Iya, iya. Jadi saya sudah paham gitu ya dengan apa yang dialami oleh Bu Uin. Dan ini akan dialami oleh seluruh guru. Ya, oleh seluruh guru di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, gitu ya. Mungkin ya di seluruh yang negara-negara yang kena COVID kemarin. Jadi harus membangun kembali mindset peserta didik dari nol. Ya, membangun kembali mindset peserta didik dari nol, kemudian memberikan semangat lagi, gitu ya, membangkitkan semangat belajarnya. Makanya kaitannya dengan literasi, ya harus dimulai dengan literasi dasar. Meskipun gitu ya harus segera beranjak, jangan asik di literasi dasar gitu ya, karena mereka seharusnya sudah masuk di literasi digital. Ya makanya tugas kita adalah memotivasi dan membangkitkan kembali semangat peserta didik ketika awal-awal luring ya. Jangan terlalu fokus pada masalah materi pembelajaran. Kalau fokus pada masalah materi pembelajaran, mereka bisa bubar. Gitu. Jadi yang penting bagaimana menyemangati kembali tentang pentingnya pembelajaran untuk para peserta. Itu kaitannya dengan literasi ya, kaitannya dengan literasi, sehingga mudah-mudahan dengan literasi ini gitu ya bisa memulai kembali suasana baru atau apa yang disebut dengan new normal. Nah, kemudian kebijakan yang terakhir tentang higher order thinking skill. Apa yang saudara pahami tentang higher order thinking skill?
Ayo. Hot itu ya muatan kurikulum 13 gitu ya, muatan kurikulum 13 bahwa di dalam pembelajaran itu gitu ya, agar siswa tertantang, maka jangan dibiasakan kemampuan berpikir tingkat rendah saja. Kemampuan berpikir tingkat rendah itu seperti ingatan, jadi jangan hanya mengingat, tapi bangkitkan kreativitas mereka gitu ya, agar mereka lebih kreatif, libatkan untuk menganalisis dan untuk mengevaluasi, atau apa yang disebut kalau di dalam itu dari analisis ke atas. Dari C3 ya, C3. Paham ya yang kalau yang C-nya belum? Paham atau belum? Itu dari belum ya. Kalau guru yang sudah lama mestinya sudah sangat paham, kecuali kalau baru yang baru menjadi guru, gitu, yang baru menjadi guru mungkin belum diperkenalkan dengan ranah belum itu, gitu ya. Jadi ada C1 ingatan, C2 pemahaman, kemudian C3 analisis, C4 sintesis, C5 evaluasi, sintesis, C5 analisis, dan C6 evaluasi. Kemudian dilakukan perubahan oleh Henders, muridnya belum, gitu ya, menggabungkan antara analisis dan evaluasi menjadi kemampuan berpikir kreatif. Nah, yang harus dilakukan oleh para guru dalam kondisi sekarang sesuai dengan tuntutan abad 21, bagaimana caranya agar di dalam pembelajaran, di dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran itu lebih menekankan pada melatih kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi. Sehingga sesuai dengan roh daripada kurikulum 2013 itu ya, bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang produktif, kreatif, dan berkarakter. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ini waktunya soalnya kita berpacu juga dengan waktu. Ini, nah dari kebijakan ini maka akan melahirkan pembelajaran sesuai dengan kebijakan kurikulum yang berlaku. Kemudian kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, ini kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sampai sekarang usianya sekarang sudah tahun 2021, berarti sudah 18 tahun. Makanya kalau ada yang belum paham gitu ya, ada guru atau kepala sekolah yang belum paham dengan undang-undang ini, itu keterlaluan gitu ya. Kalau kata Roma terlalu gitu ya, karena ini sudah 18 tahun. Saya tidak ingin mengajari Bapak dan Ibu tentang apa itu fungsi dan tujuan pendidikan nasional, tapi saya ingin menekankan kembali gitu ya, bahwa di era globalisasi, di era milenial, di era revolusi industri sekarang ini, ada hal-hal yang perlu ditekankan di dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu. Nah, yang harus ditekankan itu yang saya beri tanda merah. Bisa terlihat warnanya ya di sana, merahnya ya. Jadi di sini misalnya kemampuan. Bagaimana agar anak kemampuannya bisa dikembangkan dengan kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian masalah watak gitu ya, karena watak ini sangat penting dan sekarang sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dari watak ini. Kemudian mencerdaskan, jadi bagaimana agar pendidikan itu lebih bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui mencerdaskan peserta didik. Dan di dalam tujuan juga ada 3 kalimat, ya ada 3 kalimat yang dikasih tanda merah.
yakni beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kalau manusianya iman dan takwa, gitu ya, insya Allah tidak akan korupsi. Kemudian berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Koruptor-koruptor sekarang ini, gitu ya, ini diwarnai oleh tanda merah ini. Mereka kurang atau tidak beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak atau kurang berakhlak mulia dan tidak bertanggung jawab. Makanya untuk menghilangkan dan mengikis koruptor itu ya harus dimulai dengan menekankan ini yang ditanda merah dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian ini kondisi pembelajaran yang sekarang. Ini contoh kondisi pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik sekarang. Dan ini contoh yang buruk, jangan saudara tiru, gitu ya. Tapi ini contoh untuk saudara hindari dan untuk saudara lakukan perubahan. Misalnya belajar fisika. Nah, belajar fisika seperti jarum suntik yang disuntikan kepada tubuh peserta didik yang sangat menyakitkan. Belajar bahasa Inggris juga seperti disuntikan jarum suntik ke dalam tubuh sehingga menyakitkan peserta didik. Begitu juga matematika. Jadi intinya ya pembelajaran yang sekarang dilalui oleh peserta didik itu banyak yang menyakitkan. Oleh karena itu inilah yang disebut belajar gitu. Inilah rasanya belajar. Kok belajar matematika sakit, bahasa Inggris sakit, belajar fisika sakit. Dan ini gitu ya berdasarkan renungan-renungan filosofis, maka perlu dilakukan perubahan. Perlu adanya perubahan. Kemana perubahannya? Ini kita harus berubah, gitu ya, dari pandangan behavioristik, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, harus berubah pada pemikiran-pemikiran konstruktivistik. Pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik atau yang disebut dengan student center. Sehingga akan ada perubahan-perubahan selanjutnya, misalnya dari pembelajaran yang satu arah menjadi interaktif. Dari pembelajaran yang terisolasi menjadi lingkungan yang jejaring. Dari pembelajaran yang pasif, gitu ya, dari siswa yang pasif menjadi aktif. Dari yang abstrak, bagaimana caranya agar menjadi nyata, gitu ya, dari pembelajaran pribadi menjadi tim. Kemudian dari pembelajaran yang luas, semua materi diajarkan menjadi pembelajaran yang memberdayakan kaidah keterikatan yang khas. Dari simulasi tunggal gitu ya ke stimulasi ke berbagai penjuru atau melibatkan semua panca indera. Dari media yang hanya papan tulis atau whiteboard gitu ya ke multimedia. Dan dari hubungan yang satu arah ke hubungan yang kooperatif. Serta masih banyak lagi gitu ya perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran yang intinya bagaimana caranya agar pembelajaran itu sesuai dengan standar proses. Interaktif, kreatif, menyenangkan, menantang peserta didik untuk berkembang lebih lanjut sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Maka apabila itu berhasil, itu ya perubahan-perubahan itu berhasil dilakukan oleh guru, maka belajar akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itulah pemikiran-pemikiran filosofis itu begitu, gitu ya. Nah, sampai sini pembahasan kita. Silakan masih ada waktu untuk kita diskusikan apabila ada hal-hal yang prinsip, gitu ya. Apabila ada hal-hal yang segera dipecahkan, yang jelas, gitu ya.
Inilah yang harus saudara lakukan setelah siswa luring, gitu ya. Setelah siswa luring, maka bagaimana caranya agar pembelajaran itu tidak membosankan, tidak menyakitkan. Sebab kalau membosankan dan menyakitkan, gitu ya, mereka tidak akan bisa-bisa tidak akan datang lagi ke sekolah. Silahkan kalau masih sebelum saya bertanya, gitu ya. Berdasarkan pengalaman, gitu ya, luring tadi seperti tadi Ibu Win menghadapi tantangan yang luar biasa, tapi bagaimanapun itu harus dihadapi, ya harus dilakukan dan harus diupayakan. Sehingga mungkin rapat-rapat awal semester, diskusi, in-house training, gitu ya, itu semuanya harus dilakukan agar guru juga siap. Sebab yang tidak siap itu, yang tidak siap luring sekarang bukan hanya peserta didik. Banyak guru juga yang tidak siap luring karena sudah biasa nyaman di rumah, gitu ya. Gitu. Jadi banyak yang udah enak gitu ya di rumah. Nah, sekarang tiba-tiba harus macet-macetan lagi di jalan dan gitu. Jadi banyak juga guru, makanya harus dilakukan in-house training di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi kalau saudara sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, selenggarakan dulu in-house training, rapat awal semester, sosialisasi, konsolidasi, gitu ya. Jadi jangan langsung ke kurikulum, tapi bagaimana membangun mindset dulu, bagaimana membangun mental dulu, gitu ya, agar semuanya siap. Termasuk ya barangkali mungkin kalau di hari-hari pertama ya termasuk membersihkan dulu gedung kalau selama ini tidak pernah, jarang dibersihkan, gitu. Jadi kerja bakti dulu, itu semuanya bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini untuk membangun kebersamaan, gitu ya. Kemudian dalam rangka mempersiapkan gurunya dilaksanakan in-house training. Dalam rangka mempersiapkan pendiknya, misalnya dilaksanakan pelatihan atau workshop, gitu ya. Kemudian untuk peserta didiknya, gitu ya, dilaksanakan literasi digital.